Contoh misalnya ketika mentakwilkan secara rinci apa yang dilakukan sebagian ulama salaf yang terkait dengan faham sebagian mujassimah yang menyebutkan atau memahami, misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halik illa wajha, kullu syai'in halik illa wajha. Nanti satu saat segala sesuatu itu halik, musnah, hancur, binasa, illa wajha, kecuali wajahnya. Kalau secara harfiah ini semuanya hancur kecuali wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Kalau di dalam ayat ini, nah mujassimah, kelompok yang mentajassimkan Allah ini, kalau diartikan wajah Allah itu wajah, tentu wajah tidak sama dengan wajah makhluk. Sekalipun kita mengatakan tidak sama dengan wajah makhluk, tapi kalau diyakini bahwa Allah memiliki wajah, di satu sisi juga kita meyakini misalnya bahwa Allah punya tangan, ya, dan seterusnya, punya mata. Berarti kalau hanya wajahnya yang tetap baka, tetap terjaga, tidak hancur, berarti tangannya bisa hancur. Kan itu maknanya. Sehingga ulama tidak berani, ulama salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, generasi salaf, tidak berani memaknai bahwa yang dimaksud wajah itu adalah wajah. Tapi dia melakukan takwil. Seperti ini yang dilakukan tersebut dalam Sahih Bukhari, dalam kitab tafsir Al-Quran. Bahwa yang dimaksud wajah di situ bukan wajah sebagaimana wajah yang dipahami oleh manusia, tapi yang dimaksud di situ adalah kekuasaannya. Maka semua hancur kecuali mulkuhu, sifat kuasanya. Jadi sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala itu melekat sejak azali, dan kekuasaan Allah itu tidak sama dengan kekuasaan makhluk yang diberikan. Jadi kekuasaan Allah itu melekat pada dirinya, tidak terpisah dari dirinya. Tidak sama manusia. Manusia kadang berkuasa, kadang tidak. Itu pun kalau berkuasa hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan para ulama salaf dahulu. Ya, ulama salaf. Tanpa kita dengarkan istilah salafi. Sekarang baru muncul itu istilah salafi. Sekali lagi itu menisbatkan diri, mau mendekatkan diri dengan kelompok salaf. Padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan salaf adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang tidak berani mentajassimkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Ini kalau diartikan secara teks, secara harfiah, maka artinya Allah itu cahaya langit dan bumi. Sepertinya Allah itu dalam bentuk cahaya. Padahal cahaya itu adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah berbentuk cahaya. Maka ulama mentakwilkan supaya akidah umat ini bisa terjaga dengan baik, maka ditakwilkan ayat ini dengan makna bahwa Allahu hadi ahli samawati wal ard. Allah memberi petunjuk kepada penduduk langit dan bumi. Ya, jadi itu takwilannya ayat ini. Artinya maknanya ayat itu kita terima sebagai ayat, tapi makna itu kita takwilkan sesuai dengan akidah agar tidak terjadi penyimpangan dalam akidah, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
hadis-hadis misalnya yang juga ini menjadi kata kunci adalah tafakkaru fil khalq wala tatafakkaru fil khaliq. Jadi bagian dari upaya untuk mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabih itu adalah kita diajari untuk berpikir, tak usah pikirkan Allah. Tak usah pikirkan itu ada tangannya, tak usah pikirkan itu ada mukanya, tak usah pikirkan ada matanya dan lain sebagainya. Tak usah pikirkan dia duduk, ya berkeras bahwa Allah itu duduk, Allah itu di atasnya. Tak usah. Tinggalkan semua itu. Tafakkaru fil khalqi. Cukup pikirkan itu makhluknya. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan pikirkan penciptanya, pikirkan saja makhluknya. Itulah ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf, tidak berani memikirkan tentang apa yang ada dalam diri Allah. Tidak berani. Kalau ada paham yang meyakini bahwa sekarang Allah duduk di langit, itu berarti sudah melakukan kegiatan ini nih. Tatafakkaru fil khaliq. Ya, nah ulama salaf yang benar ahli sunnah jamaah tidak mau memikirkan seperti itu. Inilah yang menjadi poin yang membedakan dari ahli sunnah wal jamaah dan paham mujassimah itu, ya, ulama salaf as-salih. Karena itu pandangan-pandangan misalnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Sayarji'u qaumun min hadhil ummah 'inda iqtirabis sa'ati kuffaran. Nanti suatu saat kaum ini nanti kembali kepada kekufuran. Itu mendekati kiamat. Kemudian seseorang bertanya kepada Imam Ali, "Ya Amirul Mukminin, kufruhum bimadza? Abil ihdathi ambil ingkar?" Kekufurannya kenapa? Apakah dia melakukan sesuatu ihdath, mengada-ada, atau melakukan kekufuran, keingkaran, dia mengingkari? Apa kata Imam Ali? Bal bil inkar yunkiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Nanti ada umat kelak. Ya, ini sudah Imam Ali berkata ini. Nanti kelak umatku itu mengingkari Allah dengan menyebutkan atau mensifatkan Allah dengan jism, dengan anggota tubuh. Jadi mereka meyakini ada matanya Allah, ada mukanya Allah, ada tangannya Allah. Allah itu duduk. Itu mereka akan melakukan itu, dan itu disebutkan dalam riwayat ini sebagai bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyifati Allah bima la yaliqu bihi, yang tidak pantas bagi Allah. Maka Imam Ali juga berkata, "Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud." Ini ungkapan yang masyhur ini. Siapa yang meyakini bahwa Tuhan itu mahdud, terbatas dalam satu tubuh, terbatas dalam satu tempat, faqad jahilal khaliq al ma'bud, maka itu sudah membohongi, ya, sudah tidak faham atau sudah jahil kepada Allah yang sepantasnya untuk disembah. Bagaimana maknanya mahdud? Terbatas. Menurut ulama tauhid, bahwa sesuatu yang terbatas itu malahu hajmun saghir, yang punya bentuk apa itu kecil maupun besar. Jadi kalau di situ ada sekat, ada tubuh, ada bentuk, maka itu namanya mengkerdilkan Tuhan. Jadi mengecilkan Tuhan. Kecil sekali kalau kita lihat alam antariksa sana yang miliaran butiran-butiran yang bergantung, yang berterbangan. Di antara butiran yang kecil itu, di situ ada bumi, ada matahari, ada bulan dan lain sebagainya.
Lalu kalau arsy itu ditempatkan dalam satu planet, dalam satu antariksa, dalam satu ruang, maka kecil sekali. Kalau kita mau batasi Tuhan hanya dalam satu tempat tertentu, termasuk arsy. Fadzurratu mahdudah, atom, biji yang kecil yang tidak terlihat, ya, debu yang kita tidak bisa lihat, bahkan lebih kecil lagi, molekul-molekul yang paling terkecil itu mahdudah, dibatasi. Wal arsy mahdud, arsy juga itu ada batasnya. An-nur mahdud, cahaya juga itu ada batasnya, kegelapan juga ada batasnya, angin juga semuanya ada batasnya. Maka maha suci Allah dari batas-batasan itu, tapi dialah yang membatasi semuanya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang menciptakan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Jadi langit dan bumi adalah bagian-bagian tubuh-tubuh, bentuk-bentuk al-kathifah yang padat. Pohon benda padat, bumi benda padat, ya, gunung benda padat. Tapi cahaya dan kegelapan itu adalah benda yang halus. Ya, cahaya kita tidak bisa pegang seperti kalau kita pegang pohon, ya, latifah. Maka itu semua ayat menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqun lil ajsam al-kathifah wal latifah. Allah lah yang menciptakan semua bentuk-bentuk, baik itu padat maupun benda-benda yang halus. Wa la yushbihuha, tidak pernah menyerupai dalam satu benda kathifah maupun latifah.